Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustia dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Yang pertama ada pengertian hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harga. Sedangkan arti penawaran sendiri adalah jumlah barang dan jasa yang ada bisa ditawarkan oleh pihak produsen kepada masyarakat atau konsumen pada rentang harga dan waktu tertentu. Yang kedua ada bunyi hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah yang dijual menjadi bertambah, dan sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah yang dijual juga turun. Seperti contohnya, Bu Rini menjual tomat dengan harga 10.000 per kilo dengan jumlah penawaran sebesar 5 kilo. Pada saat harga tomat naik sebesar 13.000 per kilo, maka jumlah penawaran juga naik menjadi 10 kilo. Yang ketiga ada jenis penawaran. Jenis penawaran dibagi menjadi dua. Yang pertama penawaran individu, yang kedua penawaran pasar. Penawaran individu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, dengan harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok produsen atau penjual di dalam waktu, tempat, dan harga tertentu. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, jumlah produsen di pasar. Jika jumlah produsen bertambah banyak, penawaran total juga akan bertambah. Jika harga pasar turun karena persaingan antara produsen tersebut, jumlah yang sama akan dijual juga pada harga yang lebih rendah. Yang kedua, biaya yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor produksi yang merupakan input dalam proses produksi menentukan biaya produksi. Jika harga bahan baku turun, maka produsen dapat menjual lebih banyak pada tingkat harga yang sama, dan atau dapat menghasilkan dan menjual jumlah yang sama pada harga yang lebih rendah, demikian sebaliknya. Yang ketiga, harga barang itu sendiri. Bila harga barang yang ditawarkan meningkat, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, harga barang lain atau barang substitusi. Jika harga barang lain berubah, penawaran barang tertentu mungkin bertambah, mungkin berkurang tergantung reaksi produsen atau penjual serta jenis barang dan hubungannya satu sama lain. Apakah barang tersebut termasuk barang pengganti, barang pelengkap, atau barang lepas? Yang kelima, teknologi produksi. Menurut Sardono Sukirno 2005, dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek berikut. Yang pertama, produksi dapat ditambah dengan lebih cepat, dan yang kedua, biaya produksi semakin murah. Dari kedua akibat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Yang keenam, harapan para produsen atau penjual tentang masa depan. Bila diperkirakan bahwa harga akan naik, banyak yang akan mencoba menahan barangnya dengan maksud menunggu kenaikan harga. Sebaliknya, jika harga diperkirakan merosot, banyak produsen akan menjual sebanyak mungkin sebelum harga anjlok. Perkiraan harga di masa mendatang dapat mempengaruhi jumlah penawaran produk saat ini. Yang ketujuh, pajak dan subsidi. Beberapa jenis pajak yang menyebabkan biaya produksi dan harga jual naik dan menyebabkan penawaran berkurang. Sebaliknya, subsidi dari pemerintah memperkecil biaya produksi dan harga jual dengan akibat yang diharapkan menambah penawaran. Yang kedelapan, retribusi. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan retribusi merupakan sebuah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah atau Pemda untuk kepentingan badan atau pribadi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.